Setelah permalukan Jokowi, Koster mencoba memperalat Tuhan agar FIFA mencoret Israel, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Salah satu yang membuat FIFA trauma adalah statement dari Gubernur Bali, bukan dari Ganjar, dari Gubernur Bali, bahwa kami trauma dengan bom Bali. Di situ mereka juga, yang kita tolak itu adalah Israel yang pernah mengalami hal traumatis yang sama tahun 72 Olimpiade di Munchen. Dan ini tidak, mereka itu saya rasa traumanya lebih heboh daripada kita. Maka dari itu saya rasa statement dari beberapa media yang saya baca, media luar, adalah FIFA tidak mau ambil risiko. Kalau tuan rumah aja trauma dengan hal seperti ini, tidak bisa menjamin. Jadi buat apa kami mengambil risiko untuk mengadakan Piala Dunia di Indonesia? Kami tidak muluk-muluk karena ini sudah terjadi. Kami berharap Gubernur Bali secara kesatria meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan rakyat Bali. Itu saja buat kami sudah cukup. Kalau selesai hari ini kami menyatakan sikap seperti sekarang, besok Koster mengundang seluruh wartawan, minta maaf kepada rakyat Indonesia, rakyat Bali, selesai. Nama Iwayan Koster, Gubernur Bali, yang sekaligus dikenal sebagai kader PDIP, menjadi nama yang santer diberitakan. Bahkan kini seolah menjadi public enemy pasca gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Surat Koster kepada Menpora yang menyatakan keberatan atau menolak hadirnya Israel di Piala Dunia U20 yang membatalkan agenda drawing para peserta yang seharusnya dilakukan pada akhir Maret ini, dituding menjadi salah satu penyebab utama murkanya FIFA yang tanpa ampun membatalkan status tuan rumah Indonesia. Sebagai gubernur yang ikut tanda tangan dan bersepakat untuk menjadi salah satu tuan rumah PD U20, tindakan Koster jelas sukar untuk dipahami secara logika dan akal sehat. Gubernur yang seharusnya menjalankan amanat itu karena dia tentu tanda tangan secara sadar, bukan karena paksaan atau di bawah pengaruh alkohol. Seharusnya iso dicekel cangkeme alias bisa dipegang komitmennya. Namun apa daya, ternyata akhirnya Koster seperti balik kanan dan membatalkan dukungan itu. Sehingga wajar kalau sekarang dia menjadi salah satu public enemy di mata para pecinta sepak bola di Indonesia. Selain itu, nama Bali pun bisa menjadi bahan tertawaan gara-gara ulah Koster yang tak berani menjamin keamanan daerahnya pada event akbar semacam Piala Dunia U20 yang notabene bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar untuk daerahnya. Saya tidak tahu apakah Koster ini beneran ingin membawa daerahnya semakin maju dan lebih baik atau justru ingin menghancurkan dan dibuat malu oleh dia. Lantas pasca gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah dengan kekecewaan yang masih sangat terasa, bahkan air mata para pemain timnas Garuda U20 belum juga kering bukannya meminta maaf atau meletakkan jabatan, Koster malah membuat pernyataan yang kontroversial lagi. Saya membaca dari beberapa media online, juga unggahan yang berseliweran di media sosial bahwa kader PDIP ini malah meminta agar masyarakat berdoa supaya FIFA mencoret Israel dari peserta Piala Dunia yang kabarnya akan dilanjutkan di Argentina. Ucapan Koster ini apa maksudnya coba? Setelah di negeri sendiri dia mencoba untuk mengatur bahkan mempermalukan Jokowi dengan mencoba menggagalkan event Piala Dunia lewat sikap kampungannya itu, kini Koster malah mencoba memperalat Tuhan dengan meminta orang-orang berdoa agar Israel dicoret. Sorry to say, kundelmu kuwi Pak Koster. Sudahlah, semakin pusing kalau kita mikirin Gubernur Bali yang satu ini. Tindakannya semakin kesini malah terasa semakin kesana alias semakin ngawur, semakin parah dan semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang gubernur. Ternyata cuma seperti itu. Saya meski bukan warga Bali saja merasa malu loh bahwa Indonesia punya gubernur kayak Koster. Ternyata selama ini nggak cuma Jakarta yang kelak akan dikenang pernah dipimpin oleh gubernur dengan kualitas kayak begitu, tapi Bali juga, dan berasal dari partai pemenang pemilu sebanyak 2 kali. Aduh, nasib. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Nasib Ganjar andil Piala Dunia batal di RI.
Jokowi putar haluan dukung Prabowo, rekam jejak terbukti Prabowo ingin sepak bola Indonesia mendunia. Anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, kita harus punya tim yang masuk Piala Dunia, saudara-saudara kalian. Kalian, kita maksudnya kita undang kalian ke sini, kita ingin cari bibit-bibit pemain. Saudara sekarang umurnya 15-16 tahun, 3 tahun lagi 18 tahun. 3 tahun kita harus punya tim di Piala Dunia yang akan datang. Nanti ada yang bilang tidak mungkin. Ya, mental yang tidak mungkin ini yang harus kita kikis. Yang tidak mungkin harus mungkin, saudara-saudara kalian. Negara yang jauh lebih kecil dari kita, ya, jumlah penduduknya Sierra Leone, Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Presiden Joko Widodo diprediksi mengubah arah dukungan calon presiden kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 usai Ganjar Pranowo ikut andil dalam pembatalan Piala Dunia U20. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Chaniago menilai Jokowi akan sangat kecewa agenda besarnya batal. Menurutnya, Jokowi selalu punya hukuman kepada pihak-pihak yang tak sejalan dengannya. Kata Arifki pada Kamis 30 Maret, mungkin akan lewat KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, atau mengarah ke Gerindra dan Prabowo, karena Jokowi orang yang susah menerima pihak yang beda haluan dengan beliau. Arifki mengatakan manuver Ganjar dalam menolak timnas Israel di Piala Dunia U20 mencengangkan. Hal itu karena Ganjar selama ini dianggap sebagai orangnya Jokowi. Masih ingat pernyataan Prabowo saat kampanye dulu siap membawa timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia? Untuk mewujudkan itu, Prabowo siap memantau langsung latihan timnas. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Jalan Terusan Halimun, Kota Bandung, Jumat 8 Maret 2019 silam. Prabowo awalnya mengatakan jika peringkat Indonesia di sisi sepak bola merosot. Menurut Capres nomor urut 2 itu, berdasarkan data yang ia dapat, peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 160 dari 211. Prabowo mengungkapkan jika sepak bola sangat penting bagi Indonesia sebab merupakan harga diri bangsa. Oleh karenanya, ia bertekad untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kata Prabowo, tekad saya Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti kalau saya terima mandat presiden, saya akan awasi langsung timnas sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa dari 267 juta rakyat nggak punya 30 pemain sepak bola? Selanjutnya, tahun lalu Prabowo berbicara dia menilai Indonesia semestinya sudah bisa berlaga di Piala Dunia. Sebab menurut Prabowo banyak negara yang lebih kecil dapat berpartisipasi, seperti Ghana dan Nigeria. Kata Prabowo, kemarin Arab Saudi bisa kalahkan Argentina, kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Itu sebabnya Prabowo bersedia mengambil peran mengangkat derajat timnas Garuda agar bisa berlaga di kancah global. Ia berencana mengajak atlet-atlet muda sepak bola yang berbakat untuk mengikuti akademi terbaik dunia di Qatar. Kata Prabowo, salah satu akademi sepak bola yang terbaik sekarang ada di Qatar. Banyak anak-anak dari Eropa sekarang sekolah di sana. Saya sudah minta izin ke pemimpinnya Qatar, Indonesia bisa nggak kirim ke akademi. Tapi tunggu World Cup selesai. Habis World Cup selesai, saya pergi mengantar anak-anak kita, kata Prabowo. Seperti diketahui, Piala Dunia 2022 tengah berlangsung di Qatar. Ada 32 timnas yang berkompetisi memperebutkan gelar sebagai tim terbaik di dunia. Hanya ada 6 perwakilan dari Asia yang berkompetisi di Piala Dunia, antara lain Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Iran. Pernyataan itu disampaikan Menhan dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional Munas 11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 26 November 2022 silam.
Kali ini, Ganjar berbeda jalan dengan Jokowi. Gubernur Jawa Tengah itu menolak keikutsertaan timnas Israel sesuai dengan arahan PDIP. Ganjar mau terang-terangan apakah mau memastikan tiket di Pilpres sehingga mau melawan Jokowi. Ganjar membuat keputusan yang sangat dilematis. Sebelumnya, Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. FIFA mencabut status tuan rumah dari Indonesia karena berbagai penolakan terhadap timnas Israel. Penolakan paling kencang datang dari PDIP. Dua gubernur mereka, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menolak timnas Israel main di tempat mereka. Penolakan Koster pun berujung pembatalan drawing Piala Dunia U20. Gelaran itu seharusnya dilaksanakan di Bali pada pekan lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda?